Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Udah sarapan semuanya? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Saya sudah sarapan, Bu, tapi belum kenyang. Rizal bisa saja. Yang lain bagaimana? Sudah semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Bagus anak-anak. Kita harus selalu semangat untuk belajar agar banyak ilmu yang kita dapat. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oh iya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu teks eksposisi? Saya tahu, Bu. Boleh, silakan Rizal. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Bagus sekali Rizal. Nah, yang lain ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Boleh, silahkan Bella. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Bagus sekali Bella. Semua yang dipaparkan sudah jelas dan lengkap. Nah, banyak sekali manfaat yang didapat ketika kita belajar teks eksposisi. Salah satunya adalah untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang sesuatu dengan argumen-argumen yang kuat dengan tujuan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya suatu permasalahan. Karena kalian sudah tahu apa itu teks eksposisi dan seperti apa bentuknya, dan juga dari sekian pengertian teks eksposisi yang sudah disebutkan oleh teman kalian, Ibu akan menjelaskan secara lebih jelas apa itu teks eksposisi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Di sini ada beberapa pengertian teks eksposisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Goristela, teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluas pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Yang kedua, menurut Jos Parera, teks eksposisi merupakan suatu teks yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Yang ketiga, menurut Sair Al-Wasilah, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis kepada pembaca. Dan yang terakhir, menurut Martin, teks eksposisi merupakan teks bersifat faktual yang memuat sudut pandang tertentu secara luas. Di sini selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri pertama yaitu menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, tetapi berbahasa sesuai ejaan. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Untuk menulis teks eksposisi, kita perlu mengetahui strukturnya. Berikut ini struktur teks eksposisi. Yang pertama, harus ada pendahuluan atau tesis. Struktur pertama teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis
yang dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini, penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua, penjelasan atau argumentasi. Struktur kedua teks eksposisi yaitu penjelasan atau argumentasi. Di bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang penemuan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Dan yang terakhir, penegasan ulang atau kesimpulan. Struktur ketiga teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Yang keempat yaitu pola penyusunan teks eksposisi. Teks eksposisi dapat disusun berdasarkan beberapa pola berikut ini. Yang pertama, pola deduktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau paragraf awal. Kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Yang kedua, pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum. Yang ketiga, pola perbandingan. Teks eksposisi yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Yang keempat, ada pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Yang kelima, ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contohnya seperti penebangan liar, hutan lindung, sektor kehutanan, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, dan karena itu. Yang ketiga, bisa juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, atau kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti pada akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaliknya, berbeda halnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memperkirakan, memperhitungkan, mengagumkan, menyimpulkan, menduga, berasumsi, dan berpendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaliknya, diharapkan, perlu, pendapat, harus. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata demokratis, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan. Selanjutnya di sini ada teks eksposisi beserta strukturnya yang berjudul membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan sekitar. Terlihat pada bagian awal terdapat pernyataan pendapat atau tesis. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan misalnya ke sungai seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Padahal bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Selanjutnya ada argumentasi. Dari tahun ke tahun, jumlah yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Ini merupakan kesimpulan dari banyak penelitian. Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Ibu Susi Pujiastuti mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah terbanyak di dunia. Dengan perincian sampah plastik yang dibuang ke laut bisa mencapai 9 ton per tahun. Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah ke sungai yang bisa mengakibatkan banjir. Karena tingkah laku manusia itu sendiri, misalnya banjir yang pernah terjadi di Jakarta Selatan, yang disebabkan banyaknya sampah yang menyumbat saluran pembuangan air. Padahal korban bencana banjir itu sudah sedikit. Tidak hanya korban yang luka-luka, banyak. Akan tetapi, hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memberi kesadaran kepada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir ada penegasan ulang. Setelah mengetahui dampak yang terjadi karena sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan
merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, air sungai tidak akan tercemar dan banjir bisa diminimalisir. Sekian materi dari Ibu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Boleh, silakan Ira. Mengapa teks eksposisi perlu disertai data-data yang akurat? Baik, langsung Ibu jawab saja ya. Mengapa teks eksposisi perlu disertai data-data yang akurat? Karena dengan adanya fakta yang akurat dan terperinci, maka kita dapat memaparkan atau menjelaskan sesuatu dengan detail. Dan juga agar pengetahuan kita bertambah. Apakah jawabannya sudah jelas, Ira? Sudah jelas, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Boleh, silakan Rizal. Apa manfaat fakta dalam teks eksposisi ya, Bu? Baik, langsung Ibu jawab saja ya. Kegunaan fakta dalam teks eksposisi adalah untuk menguatkan argumen atau memperjelas informasi yang disampaikan oleh pembicara mengenai permasalahan yang dijadikan objek pembicaraan. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, kalau gitu sekarang kalian membuat kelompok untuk membaca analisis struktur teks eksposisi yang disediakan oleh Ibu. Lalu silakan mendiskusikan ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baik, Bu. Bagaimana? Sudah? Jika sudah, saya beri satu kesempatan untuk satu kelompok. Silakan mempresentasikan hasil identifikasinya. Saya mau mempresentasikan hasil identifikasi saya dengan Ira, Bu. Boleh, silakan Rizal. Yang berjudul Membuang Sampah di Sungai Membahayakan Lingkungan Sekitar. Pada pernyataan pendapat atau tesisnya, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan, misalnya ke sungai, seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Padahal, bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Makin banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut, sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Selanjutnya, pada argumentasi itu, dari tahun ke tahun, jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Ini merupakan kesimpulan dari banyak pengamat. Bahkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Ibu Susi Pujiastuti, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah terbanyak kedua di dunia. Dengan perincian sampah plastik yang dibuang ke laut bisa mencapai 9 ton beratnya per tahun. Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah ke sungai yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkat laku manusia itu sendiri. Misalnya banjir yang pernah terjadi di Jakarta Selatan yang disebabkan banyaknya sampah menyumbat saluran pembuangan air. Padahal korban dari bencana banjir tentu tidak sedikit, tidak hanya korban luka-luka, yang meninggal dunia pun karena banjir juga sudah banyak. Akan tetapi, hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memberi kesadaran pada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan ke sungai. Yang terakhir, pada penegasan ulang, seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, air sungai tidak akan tersumbat dan banjir bisa diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Bagus sekali Rizal. Karena dirasa kalian sudah memahami apa itu teks eksposisi, Ibu meminta kalian untuk membuat atau menyusun teks eksposisi bersama teman kelompoknya.
Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi.
Baik, Bu. Sudah 10 menit ya anak-anak, silakan kelompok Bella untuk mempresentasikan hasil kerjanya bersama Bu Ijul. Baik, Bu. Dampak kabut asap bagi masyarakat. Pernyataan pendapat atau tesis. Bencana kabut asap dapat menimbulkan dampak yang berbahaya baik bagi kesehatan maupun ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat memicu ketaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak. Argumentasi. Kabut asap dapat menimbulkan bakteri berbahaya yang bisa saja terhirup oleh manusia dan menyebabkan penyakit pernafasan seperti ISPA. Bahkan penyakit pernapasan dapat berujung kematian dan membuat ruang rumah sakit penuh karena orang-orang yang terdampak. Kemudian aktivitas sehari-hari masyarakat juga akan terganggu. Akibat jarak pandang yang terdapat hanya 5 meter, mereka akan kesulitan berkegiatan. Hal ini akan mengganggu proses perekonomian mereka. Penegasan ulang. Jadi, bencana kabut asap ini akan sangat berdampak negatif bagi warga. Selain mengganggu kesehatan juga dapat mengganggu proses perekonomian masyarakat. Bagus sekali, Bella. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Menurut saya, hasil kerja kelompok Bella dan Muiz sudah lengkap, jelas dan akurat, Bu. Baik, terima kasih Ira atas tanggapannya. Karena semua sudah mengerti apa itu teks eksposisi, saya meminta satu orang untuk memberi kesimpulan tentang materi teks eksposisi. Saya, Bu. Jadi, teks eksposisi merupakan teks fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Ia memiliki struktur, tesis, argumen, dan simpulan. Terima kasih Rizal sudah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Tidak terasa, kita sudah di penghujung pembelajaran. Bagaimana kesan belajar hari ini? Menyenangkan sekali, Bu. Ibu bangga pada kalian semua yang semangat untuk terus belajar dan tidak pernah menyerah. Jangan pernah patah semangat untuk terus mengejar ilmu ya anak-anak. Kalian tidak akan rugi jika kehilangan waktu karena belajar. Justru kalian akan merugi jika kehilangan waktu untuk belajar. Karena waktu belajar sudah habis, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.